Hai, bertemu lagi dengan saya di channel Ruang Giri, channel inspirasi dan hobi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang masih tidak jauh dari akuarium dan ikan. Apa itu? Saksikan terus channel Ruang Giri. Bye-bye. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat vital dalam kita menjalani hobi sebagai pencinta ikan hias atau akuarium. Ya, teman-teman bisa lihat di sebelah saya bersama dengan akuarium kesayangan saya. Akuarium saya, ya menurut saya jernih, bening, ikan juga berenang dengan sangat baik. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa akuarium ini sudah hampir kurang lebih 1 bulan tidak saya ganti air. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan ini saya hanya membersihkan sisi luar dari akuarium dan itu saja. Saya tidak mengganti air dan saya memang sengaja saya ingin melihat berapa lama kualitas air ini bisa saya jaga. Ternyata setelah saya perhatikan hampir 1 bulan, ternyata air masih tetap seperti awal saya menggantinya 1 bulan yang lalu. Setelah saya perhatikan, ternyata ada satu yang menjadi poin penting dalam menjaga kualitas air. Dan mungkin teman-teman sendiri sudah tahu. Ya, filter. Filter ibarat tubuh manusia adalah jantung dari akuarium. Jadi ketika filter ini baik, filter ini maksimal, kualitas air akan terjaga. Dan teman-teman tidak perlu khawatir harus berkali-kali mengganti air, harus pusing menjaga air dengan berbagai macam obat ataupun zat yang digunakan. Jadi saran saya untuk menjaga air tetap baik itu di akuarium maupun di kolam, perhatikan filter, baik itu top filter maupun sub filter. Oke, kita lihat bagaimana akuarium ini dan bagaimana filternya. Oke. Baik, itu tadi top filter yang saya gunakan untuk akuarium ini. Tentunya bagaimana saya menyusun filter ini, media-media apa saja yang ada di dalamnya, kita akan kembali ke 2 bulan yang lalu. Saat pertama kali saya menyusun filter ini dan mengganti filter lama saya. Baik. Hari ini saya akan membuat filter baru untuk akuarium saya. Di sini saya menggunakan filter dengan bahan kaca, menggunakan 3 chamber. Apa saja yang akan digunakan dalam chamber-chamber ini akan saya jelaskan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi buat kita semua tentang bagaimana menggunakan filter, khususnya top filter. Oke, di sini saya sudah punya 5 media yang akan kita jadikan media filter pada box filter ini. Yang pertama saya menggunakan kapas ya. Kalau teman-teman lihat kapas ini seperti video-video yang sebelumnya adalah filter mekanik. Filter yang akan menyaring benda-benda yang ukurannya relatif besar. Ini merupakan filter pertama. Berikutnya masuk ke filter yang kedua. Filter yang kedua ini adalah filter biologi.
Filter biologi ini akan memungkinkan tumbuhnya bakteri yang akan menyerap amonia atau menetralisir amonia yang dihasilkan dari akuarium yang ada. Di sini saya menggunakan 3 media, yaitu ada bioring. Ini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman akan banyak dapat di penjual-penjual alat akuarium. Kemudian ada bioball, ya, berwarna hitam, berpori. Nantinya media-media ini yang akan menjadi tempat rumah dari bakteri yang akan tumbuh. Satu lagi adalah media yang paling sering didapatkan untuk teman-teman yang tinggal di sekitar pantai, yakni karang jahe. Karang jahe ini akan banyak sekali teman-teman dapatkan di pesisir pantai, dan ini sangat berguna sekali untuk menetralkan pH air, termasuk juga sebagai media tumbuhnya bakteri. Ada satu lagi media yang sering sekali memang bukan dilupakan ya, tapi sering tidak digunakan karena keterbatasan tempat maupun keterbatasan filter, yakni dalam hal ini saya menggunakan filter kimia. Filter kimia ini menggunakan karbon aktif atau yang lain bisa menggunakan batu zeolit. Tapi untuk lebih hematnya saya menggunakan karbon aktif seperti ini yang sudah dikemas. Ini juga banyak dijual di penjual-penjual alat akuarium. Atau kalau teman-teman tidak ingin artinya ingin lebih hemat, teman-teman bisa menggunakan arang yang digunakan oleh para penjual di pasar. Teman-teman tinggal cuci dan masukkan ke dalam filter. Oke, itu tadi media-media yang sudah sedikit saya jelaskan yang akan saya gunakan pada box filter ini. Box filter ini ukurannya kurang lebih ukuran 30 cm kali 15 dengan tinggi kurang lebih 15 cm. Oke, saksikan terus bagaimana penyusunannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan masukan nantinya dalam kolom komentar terkait apa yang kita kerjakan. Setelah tadi sedikit penjelasan tentang media-media apa saja yang digunakan pada filter ini, saatnya saat ini saya akan menyusun media-media tadi ke dalam box filter. Oke, yang pertama saya akan memasukkan bioball ke dalam chamber 1. Jadi rencananya chamber 1 ini sebagian saya gunakan paling atas sebagai filter mekanis dan sebagian lagi adalah filter biologis. Jadi kita masukkan bioball dalam hal ini. Jadi teman-teman bisa lihat bioball. Kita bisa masukkan. Setelah karang bioball dan karang jahe memenuhi hampir setengah dari chamber pertama, paling atas baru kita gunakan filter mekanis, dalam hal ini kapas penyaring atau kapas filter. Saya rasa kapas filter di sini tidak perlu terlalu tebal karena itu akan hanya akan mempercepat air itu penuh pada chamber, sehingga saya rasa cukup tipis tapi harus memiliki pori-pori yang rapat. Ini teman-teman bisa lihat, ini saya letakkan pada sisi paling atas dari chamber pertama. Kapas ini saya rasa harganya relatif murah dan sebisa mungkin tidak digunakan berulang kali sehingga tidak mengurangi dari kualitas dari kapas itu. Ya, sudah, teman-teman sudah perhatikan setengah kita gunakan bioball dan setengahnya lagi kita gunakan kapas filter. Setelah selesai di chamber 1 kita akan masuk ke chamber 2. Nah, chamber 2 ini adalah chamber yang full untuk filter biologis, di mana kita akan menggunakan bioring, bioball dan karang jahe pada chamber kedua ini. Oke, di sini saya sudah menggunakan punya bioring.
kebetulan ini bioring yang sudah sebelumnya saya pakai, dan teman-teman harus tahu bahwa bioring yang sudah pernah dipakai itu sangat baik dibandingkan teman-teman menggunakan bioring yang baru, karena bioring yang sudah pernah terpakai itu sudah pernah hidup bakteri di dalamnya. Cuma teman-teman harus pastikan dia tidak kering sehingga bakteri yang ada di dalamnya tidak mati. Baik, kita masukkan satu persatu. Baik, setelah bioring memenuhi hampir sepertiga dari chamber, kita akan memasukkan biobol kembali. Setelah bioring, biobol sudah tersusun, dan paling terakhir pada chamber ini kita akan menggunakan karang jara. Dan susun sedemikian rupa sehingga tidak terlalu padat maupun tidak terlalu longgar. Pastikan semua media ini terbuka oleh air nantinya, sehingga tidak ada media yang kering, karena media yang kering itu akan menghambat pertumbuhan bakteri yang akan mengurai amonia dari kotoran yang ada pada akuarium. Baik, setelah chamber 1 sudah selesai, chamber 2 sudah selesai, yang terakhir adalah chamber ketiga. Chamber ketiga ini relatif paling sederhana media di sini. Di sini adalah kita mempersiapkan untuk media filter kimiawi. Dalam hal ini saya menggunakan karbon aktif. Karbon aktif banyak dijual di pasaran, di toko akuarium, maupun teman-teman bisa membuatnya sendiri dengan teman-teman membeli arang-arang yang dijual di pasaran, kemudian teman-teman bisa kemas seperti ini. Oke, saya hanya tinggal meletakkan saja karena kebetulan sudah dikemas. Baik, ini penampakan filter dari atas. Ada 3 chamber yang sudah berisi media. Selanjutnya kita akan menempatkan filter ini di atas akuarium. Ini posisi filter berada di atas akuarium setelah dipasang instalasi pipa air. Baik, itu tadi filter baru yang sudah saya pasang di akuarium saya. Mungkin hasilnya tidak akan langsung maksimal karena membutuhkan waktu minimal 1-2 bulan untuk memberikan kesempatan bakteri baik tumbuh pada media yang sudah kita pasang. Mudah-mudahan 1 bulan lagi hasilnya bening, hasil air yang dihasilkan maksimal, sehingga meningkatkan kualitas dari air akuarium itu sendiri. Baik, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi buat kita semua yang hobi terhadap ikan hias. Tentunya buat teman-teman yang tertarik sama video ini, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya tetap mohon like, komen, dan subscribe-nya pada channel ini untuk kemajuan, dan kolom komentar mohon diisi dengan masukan dan saran dari teman-teman semua untuk kemajuan channel ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan tetap mencuci tangan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.